Halo teman-teman ATLM Indonesia, baik yang ada di apa namanya lahan kerja atau yang sedang kuliah atau yang sedang santai di rumah. Oke, kali ini kita membahas soal-soal ATLM, soal berbasis kompetensi di channel ATLM Indonesia, yang mana soal ini saya dedikasikan, saya refresh juga buat teman-teman yang kebetulan sedang ingin melakukan uji kompetensi atau juga ujian SKB CPNS. Jadi bermanfaat buat teman-teman latihan soal-soal. Dan saya sudah memproduksi banyak soal-soal sebanyak 60 soal, dan ada soal-soal yang tenggelam dan teman-teman yang kesulitan mencarinya, saya refresh ulang. Soal-soal ini saya munculkan kembali, tapi dengan durasi video yang lebih pendek, namun dengan padat penjelasan yang saya jelaskan. Oke, ini bagian 42A. 42 tinggal teman-teman lihat yang 42, yang ini A yang saya potong. Jadi teman-teman bisa menyimaknya. Oke, langsung saja kita bahas materinya sebagai berikut, yaitu materi imunologi serologi. Soal nomor 1. Pada pemeriksaan pasien HIV asimptomatik, pasiennya tidak bergejala. Pemeriksaan strategi 1, A1, hasil menunjukkan positif. A1 positif. ATLM melakukan pemeriksaan strategi 2, yaitu dengan A2. Berarti apa? Menggunakan regen nomor 2 dan didapatkan hasil A2 negatif. Nah, jadi berarti positif negatif. Langkah selanjutnya yang dilakukan ATLM adalah yang A, melaporkan bahwa pasien reaktif, yang B melaporkan pasien non reaktif, yang C melaporkan pasien indeterminated, yang D melakukan pemeriksaan ulang A2. Yang E melanjutkan pemeriksaan ulang A1 dan A2. Jadi jawabannya adalah melanjutkan pemeriksaan ulang A1 dan A2 nanti. Jadi pasiennya diulang lagi supaya hasilnya nanti memang diharapkan non reaktif atau reaktif. Oke, lanjut kita pindah ke nomor 2. Seorang istri mempunyai suami yang pergaulannya bebas. Belakangan suaminya sering menderita sakit. Terlihat semakin lama semakin kurus. Nafsu makan berkurang dan mengalami sariawan yang tidak sembuh-sembuh. Nah, ini tanda-tanda HIV sudah ini. Si istri ingin memastikan penyakit suaminya. Pemeriksaan yang paling sesuai untuk ilustrasi di atas adalah A. Pemeriksaan CD8, yang B. Pemeriksaan CD4, yang C pemeriksaan sel limfosit, yang D pemeriksaan sel monosit, yang E pemeriksaan sel granulosit. Sebenarnya redaksi soalnya ini kurang tepat. Yang idealnya si pasiennya ini harus nyatakan dulu HIV atau tidak, lalu diperiksa dengan melihat prognosisnya, yaitu dengan pemeriksaan CD4. CD4 ini melihat perkembangan penyakitnya. Si pasien ini CD4-nya rendah karena dia sudah mengalami gangguan sampai sariawan, kena penyakit oportunistik. Salah satunya mungkin pneumocystis carini. Nah, kira-kira yang paling ideal adalah pemeriksaannya CD4. Jadi soalnya ini langsung nembak. Sebenarnya soalnya idealnya si pasien dia terinfeksi HIV, lalu dia badannya kurus, sering sakit-sakitan, kemudian ada gangguan sariawan, kemudian dia mengalami kemerah-merahan di wilayah muka, di kulit, di mukanya, kemudian dia semakin kurus, lalu lemah dan sakit-sakitan. Jadi pemeriksaan yang cocok untuk memantau pasien HIV tersebut adalah, nah ini yang idealnya soalnya yang dibuat, bukan yang seperti ini. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Kita pindah. Seorang istri yang terlambat datang bulan ingin memastikan apakah dirinya hamil atau tidak. Lewat pemeriksaan urin yang dilakukan sendiri di rumah menggunakan test pack, didapatkan hasil timbulnya warna merah pada garis kontrol dan juga warna merah pada garis tes. Reaksi yang terjadi sehingga timbul warna merah di titik
A. Terjadinya ikatan antara HCG pada urin sebagai antibodi dengan anti-HCG sebagai antigen. Yang B. Terjadinya kompleks ikatan antara HCG pada urin sebagai antigen dengan anti-HCG1 dan anti-HCG2 yang mengaktifkan enzim sehingga terjadi perubahan warna. Yang C. Terjadinya ikatan antara HCG sebagai antigen yang terdapat pada urin dengan anti-HCG1 pada garis tes. Yang D. Terjadinya ikatan antara HCG sebagai antigen yang terdapat pada urin dengan anti-HCG pada tes. Yang E. Terjadinya ikatan antara HCG pada urin sebagai antibodi dengan anti-HCG sebagai antigen. Jadi membingungkan ini soalnya. Tapi jawabannya kalau saya pilih, jawabannya adalah yang B. Terjadinya kompleks ikatan antara HCG pada urin sebagai antigen dengan anti-HCG 1 dan anti-HCG2 yang mengaktifkan enzim sehingga terjadi perubahan warna. Nah, ini yang benar. Pindah kita lanjut ke nomor 4. Laboratorium patologi klinik menerima sampel darah. Dari hasil POM pemeriksaan laboratorium tercantum catatan dokter pasien tersebut timbul gatal hingga sesak nafas setelah konsumsi daging. Alergi dia ini. Dokter yang menangani meminta dilakukan pemeriksaan hapusan darah dan tes alergi terhadap pasien tersebut. Hasil pemeriksaan hapusan darah didapatkan basofil 10%. Pemeriksaan imunoglobulin yang spesifik pada kasus tersebut adalah IgE, ya kan, yang E, A, M, G, D, IgE, IgA, IgM, IgG, IgD. Jadi karena alergi dia harus memeriksa IgE, imunoglobulin E, karena pada kasus alergi atau alergen yang menempel pada sel basofil sehingga karena apa? Ikatan antibodi tadi menempel di sel basofil, terjadilah alergi. Oke, pindah kita lanjut ke nomor 5. Seorang pasien sedang membutuhkan transfusi darah. Pada saat tersebut, ATLM memeriksa sampel darahnya menggunakan metode slide test. Hasil pemeriksaan anti A dan anti B mengalami aglutinasi dan anti D tidak aglutinasi. Darah yang dapat diterima dengan baik oleh pasien tersebut adalah karena dia ini A RH positif, yang B RH negatif, yang C A RH negatif, yang D O RH negatif positif, yang E AB RH negatif. Kalau menganalisa ini mengalami aglutinasi, ya kan, di anti A dan anti B, AB. Berarti dia A negatif karena D-nya tidak aglutinasi. Jadi jawabannya adalah ARH negatif di C. Jawabannya yang warna kuning. Karena sama-sama kita mengatakan di sini huruf. Jadi jawabannya C. Soal nomor 6. Seorang anak kecil mengalami demam selama lebih dari 3 hari. Dia demam. Setelah diperiksakan ke dokter, anak tersebut didiagnosa mengalami demam tifoid. Wah, kena tifus ini. Setelah dilakukan pengobatan, 3 hari kemudian anak tersebut sembuh. Antibodi yang muncul saat pertama kali pasien mengalami demam adalah IgA, IgG, IgA, IgE, IgM, IgD. Jadi jawabannya kalau yang fase awal adalah IgM. Imunoglobulin M atau Mu. Kita pindah ke nomor selanjutnya, nomor 7. Seorang anak berusia 4 tahun mengalami sesak napas. Diduga anak tersebut mengalami sesak napas karena udara pada saat itu dingin. Antibodi IgM mengalami peningkatan ketika dilakukan pemeriksaan. Anak tersebut mengalami reaksi hipersensitivitas tipe yang A hipersensitivitas tipe 1, yang B tipe 2, yang C tipe 3, yang D tipe 4, yang E tipe 5. Jadi jawabannya yang benar adalah tipe 1 karena tipe 1 adalah tipe alergi. Dan hipersensitivitas hanya ada 4 tipe. 1, 2, 3, 4, 5 tidak ada. Lanjut ke nomor 8. Seorang pasien perempuan berusia 25 tahun datang ke laboratorium untuk melakukan premarital screening. Jadi dia sebelum kawin diperiksa lab screening. Salah satu parameter pemeriksaan yang dikerjakan untuk premarital screening adalah
tes anti toksoplasma IgG dan anti toksoplasma IgM. Setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil anti toksoplasma IgG negatif dan anti toksoplasma IgM positif. M-nya positif. Interpretasi yang tepat berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, A. Pasien tidak terinfeksi toksoplasma, yang B. Pasien baru terinfeksi toksoplasma, yang C. Pasien pernah terinfeksi toksoplasma, yang D. Pasien sudah lama terinfeksi toksoplasma, yang E. Pasien memiliki kekebalan terhadap toksoplasma. Jadi jawabannya yang tepat adalah pasien tidak terinfeksi toksoplasma. Berdasarkan jawabannya ini. Tapi kalau saya lihat di sini IgM-nya positif, berarti pasiennya ini baru terinfeksi toksoplasma. Gimana teman-teman? Diskusinya yang mana? A atau B? Jadi kalau IgM positif berarti baru saja terinfeksi. Nanti kalau sudah kedua-duanya reinfeksi, kalau anunya. Kemudian kalau misalnya G-nya yang positif itu sudah lama terinfeksi. Dan mungkin dia sudah memiliki kekebalan. Lanjut kita ke nomor 9. Laboratorium Patologi Klinik menerima sampel berupa darah K3-EDTA dari seorang pasien HIV yang sedang menjalani pengobatan antiretroviral (ARV). Ya kan? Sampel dimasukkan ke dalam tabung yang mengandung antibodi monoklonal berlabel fluorokrom. Kemudian ditambahkan kissing solution dan inkubasi dalam ruang gelap. Wah, ini kompleks soalnya ini. Pembacaan hasil dilakukan menggunakan alat Fax Caliber. Wah, Fax Caliber. Parameter yang sedang dikerjakan pada kasus tersebut adalah dia mengalami pengobatan ARV. A. IL-2, interleukin 2. B. IL-4, interleukin 4. C. viral load. D. TNF alpha. Yang E. CD4 cell count. Karena kita pasiennya menjalani pengobatan antiretroviral, berarti ini mendeteksi untuk CD4. Karena CD4 ini apabila retroviralnya berhasil, CD4 naik. Kan sebetulnya turun nih, diberi retroviral, misalnya kurang, lalu naik. Nah, misalnya pada saat pasiennya itu 200-an, atau 250 CD4-nya, disarankan beri retroviral, kemudian turun, diberi retroviral. Nah, setelah antiretroviral diberi, diharapkan naik CD4-nya. Nah, kalau misalnya ada viral load, nanti viral load-nya diharapkan turun. Nah, karena di sini menggunakan berlabel fluorokrom, jadi mendeteksi CD4 kalau fluorokrom ini. Oke, lanjut kita sudah selesai. Nah, ini teman-teman jangan lupa subscribe. Salam kompetensi. Nantikan soal lainnya teman-teman. Semoga bermanfaat dan barokah. Nah, itu saja teman-teman materi mengenai imunologi. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Sampaikan komentar kalau memang di jawaban tadi ada yang masih ragu. Saya juga ragu juga karena saya bukan di bidang imunologi. Oke, itu saja. Saya Ahmad Le pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.